Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perpustakaan dan tentu saja sobat Didikawan. Hari ini kita masuk kepada Didikawan episode ke-16. Tentu saja dengan tema yang menarik, yaitu literasi bencana. Nah, berbicara tentang literasi bencana, belakangan ini kita banyak melihat atau mendengar, bahkan mungkin merasakan langsung bencana yang terjadi di kota-kota di Indonesia. Bahkan mungkin ada di tempat Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, sebenarnya apa sih bencana dan bagaimana menanggulangi bencana? Khususnya tentang perpustakaan, apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai kita pengelola perpustakaan, dan apa yang harus dilakukan para pegiat literasi bencana terhadap perpustakaan yang ada di sekitar. Dalam rangka membahas hal tersebut, saat ini saya ditemani dengan 3 pakar hadir akan memberi pencerahan kepada kita, memberi vitamin kepada kita yang akan menambah wawasan kita tentang bencana. Yang pertama sekali, di sebelah kiri saya ada Kak Maulina, seorang pegiat atau praktisi bencana. Assalamualaikum Kak Maulina. Waalaikumsalam. Dan di sebelah Kak Maulina, yang anak muda yang tak lekang dengan perkembangan zaman, karena ilmunya terus dibutuhkan, dan beliau juga seorang staf ahli perpustakaan. Assalamualaikum Pak Supriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan yang paling ujung di sebelah kiri saya, seorang pegiat literasi, dan kalau kita menyebutnya pegiat literasi Sasino, sana sini nongol, apa aja dibahas, oke, ikut aja dimanapun dia. Beliau seorang saat ini sebagai pegiat literasi bencana. Assalamualaikum Bang Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi. Alhamdulillah. Dan kita dalam waktu 2 jam ke depan kita akan banyak berdiskusi kepada 3 tokoh kita ini, khususnya bicara tentang bencana dan kebencanaan. Yang pertama sekali tentu saja saya kepada Kak Maulina nih, orang yang kalau saya tahu selama ini, sahabat saya ini ya, sobat Didikawan, Kak Maulina ini memang sangat aktif di dalam bencana dan kebencanaan. Jadi seperti kalau ada satu kelas tentang membahas tentang bencana, beliau hadir membagikan ilmunya. Tapi di lapangan juga beliau juga hadir. Nah, yang ke Kak Maulina yang mau saya tanya, menurut Kak Maulina itu sebenarnya bencana itu apa ya? Yang dimaksud dengan bencana, kemudian ada katanya kebencanaan. Nah, ini berbeda apa enggak sih? Gimana sih menurut Kak Maulina? Jadi sebenarnya bencana sendiri di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu juga diartikan bahwa suatu kejadian di mana itu terjadi dan itu tidak sanggup diatasi oleh komunitas atau lingkungannya. Itu juga sama dengan yang ada disampaikan di PBB juga. Jadi sebuah kejadian di mana di lokasi tersebut mereka tidak sanggup untuk mengatasi kejadian tersebut. Itu yang menjadikan kemudian terjadi bencana. Artinya apabila tidak sanggup diatasi baru disebut bencana. Benar. Tapi kalau nanti ada orang lain yang membantunya, berarti kan bisa diatasi dong. Karena komunitas itu tidak bisa mengatasi sendiri, maka membutuhkan bantuan dari luar. Seperti itu. Jadi jadi levelnya adalah kayak sekarang mungkin yang ada adalah di satu kecamatan ini, tapi ternyata dia terdampak semuanya, sehingga itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi karena sebuah kejadian ini mengganggu aktivitas, kemudian menimbulkan korban baik jiwa, kemudian material juga, sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Nah, makanya karena mereka sudah tidak sanggup sendiri untuk kemudian membantu dirinya, makanya itu kemudian disebut dengan bencana. Padahal sebenarnya kejadian-kejadian alam itu sebenarnya tidak semuanya harusnya bisa diantisipasi, tidak menjadi bencana kalau kita bisa memetakannya, mengetahuinya, memitigasinya, seperti itu. Jadi apabila terjadi
satu peristiwa besar dan tidak tertanggulangi oleh satu komunitas. Ya, komunitas itu bisa satu kecamatan, satu kota gitu ya. Betul, itu masuk bencana. Tapi kalau sebenarnya dari jauh hari bisa mitigasi dan mereka bisa memetakan itu dan tidak terjadi bencana, berarti skalanya akan lebih kecil toh ya. Walaupun seperti gempa bumi lah, kita kan tidak bisa prediksi ya, seperti itu ya. Ya, gempa bumi memang tidak bisa diprediksi, tapi kan sebenarnya kita tahu daerah-daerah mana yang rawan gempa. Dan ketika kita berada di daerah rawan gempa, itu harusnya kita bisa mengantisipasi, oh daerahku rawan gempa, jadi aku harus memiliki bangunan yang kokoh. Jadi ketika diguncang gempa tidak akan mudah roboh. Kemudian harus mengantisipasi juga, kalau ketika akan menghadapi bencana, apa yang harus dilakukan? Kadang orang yang banyak terjadi di Indonesia dulu itu karena orang tidak tahu ketika merasakan gempa responnya seperti apa. Ya karena tidak tahu akhirnya orang panik sehingga dia tidak bisa merespon gempa itu dengan tepat seperti itu. Jadi kemudian menimbulkan banyak korban. Tapi ketika kita tahu ini kita merasakan gempa, kita harus meresponnya dengan cara ABC. Segera mencari perlindungan untuk meminimalisir supaya tidak menjadi korban. Seperti itu. Jadi ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya, ada pengetahuannya, dan harusnya itu harus disimulasikan secara berkelanjutan sehingga itu bisa life skill itu masuk ke alam bawah sadar kita. Ketika kita menghadapi situasi darurat, kita tahu bagaimana cara merespon yang tepat. Dan itu untuk meminimalisir terjadinya bencana. Oke. Nah kalau sekarang dengan Bang Nanda nih sebagai pegiat literasi ya bencana, kalau tadi dikatakan ternyata harus juga secara penanggulangan bencana itu juga secara psikisnya lah berarti ya, bukan hanya cara fisik kan ya. Iya. Nah sebagai pegiat literasi apa yang dilakukan ya kalau ada bencana? Apakah ikut mikul-mikul barang ataupun jenazah semuanya, atau sampai pada edukasi ke masyarakat atau bagaimana tuh? Iya Bang Rudi. Jadi gini, biasanya kalau bencana itu orang identik respon darurat. Jadi orang taunya bencana itu ketika kejadian baru bagaimana nih akhirnya apa yang saya bisa kontribusi. Padahal kalau kita sekarang lihat penekanannya justru bukan di respon darurat, bukan berarti kita tidak merespon, tapi justru pra bencananya sebelum. Jadi di pra bencana itu tadi seperti kata Kak Maulin tuh sempat bilang adalah bagaimana kita orientasinya tuh membangun kapasitas masyarakatnya, sehingga kalau itu kejadian lebih siap. Sehingga ketika lebih siap, bencana itu kan indikatornya 2, korban atau kerugian harta benda. Nah kalau kita siap, kalau akhirnya itu kita bisa meminimalisir apa bahkan sampai tidak ada korban dan kerugiannya bisa diminimalisirnya banget, itu nggak bisa disebut sebagai bencana ya kan Kak Maulin. Akhirnya kita sebut sebagai kejadian aja. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong literasi bencana adalah ketika ada kejadian-kejadian alam, itu biarkan tetap jadi kejadian, karena itu pasti akan ada selama dunia ini berputar. Tapi bagaimana kejadian alam ini dengan literasi itu tetap jadi kejadian, tidak menjadi bencana. Ya artinya Bang Nanda tuh sebenarnya hadir sebelum terjadi bencana dong, karena bicara literasi kan? Iya, literasi itu hadirnya lebih kuatnya itu sebelum bencana. Kalau kita bahas di mitigasi, membangun pengetahuan masyarakat tentang tadi kalau gempa apa sih kita Maulin tadi. Terus kalau ada gempa kita perlu ngapain? Ketika kebakaran, tanda-tanda penyebab kebakaran apa sih? Kalau ada kebakaran perlu ngapain? Ini dikaitkan nanti ke perpustakaan tuh. Nah, kalau itu bisa kita literasi, artinya kita akan lebih kuat, lebih tangguh. Sehingga ketika itu kejadian, kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Nah kalau Kak Maulina lah nih, selama ini menurut Kak Maulin secara random saja, pemahaman masyarakat terhadap mengantisipasi bencana, semuanya pemilik gedung nih ya, pemilik gedung, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana?
khususnya kepada pemilik gedung. Pernahkah dilakukan sosialisasi kepada ke Perpustakaan Nasional gitu, pernah gitu, atau ke perusahaan lain? Ya, sebenarnya kalau di DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta juga sekarang cukup masif ya untuk melakukan sosialisasi di gedung-gedung, dan bahkan mewajibkan semua gedung juga harus melakukan simulasi secara rutin seperti itu. Karena meskipun kejadian gempa-gempa itu kadang pusatnya tidak di Jakarta, tapi Jakarta ini juga sering merasakan terdampak, ikut merasakan, karena memang kondisi tanahnya juga itu yang berpengaruh kenapa di Jakarta sering ikut merasakan, bahkan getarannya bisa lebih dirasakan lebih keras daripada di Bogor karena memang struktur tanahnya. Nah, itu perlu juga edukasi ya kepada semua pihak, karena harapannya, karena memang ketika orang tidak tahu pasti yang respon pertama adalah panik karena tidak tahu. Makanya butuh literasi seperti itu. Bagaimana literasi ini juga harus sampai ke seluruh masyarakat, bagaimana mereka merespon ketika ada situasi darurat, dan bagaimana melakukan usaha-usaha kesiapsiagaan, mitigasi, supaya ketika ada kejadian itu bisa meminimalisir resikonya seperti itu. Berarti saya ke Pak Pri ini, kalau seperti itu, menurut dua tokoh kita ini, kalau Bang Nano bilang kan harusnya sebelum terjadi bencana ada penanggulangan, berarti ada sosialisasi ya. Kalau tadi Kak Maulin bilang pun, ya kalau di DKI sudah masif sekali ya, dan dari pernyataan masif itu berarti pemahamannya sudah lazim, mereka artinya tidak kaget lagi dengan bencana karena sudah terlatih untuk itu. Pak Pri yang banyak makan asam garam nih di perpustakaan seluruh Indonesia deh, saya katakan nanti akan kita masuk perpustakaan nasional. Dulu pernah ada seperti gempa tsunami yang Aceh ya tahun 2004 ya, kemudian Jogja, kemudian ada Palu. Nah, sebenarnya masyarakat pengelola perpustakaan ini paham nggak, menurut Pak Pri, paham nggak sih tentang penanggulangan bencana ini? Oke, terima kasih Mas Rudi dan Anda. Tadi bicara pengalaman. Secara umum, kemarin itu kenangan. Hari ini kenyataan. Besok itu harapan. Nah, harapan itu tidak tahu. Ya, harapan itu namanya harapan itu tidak tahu. Datangnya tiba-tiba, ujug-ujug, kaget, panik, dan seterusnya. Nah, terus sebagai pustakawan itu mau apa? Nah, kalau menurut saya, kita ini harus memahami dulu siapa saya. Siapa kita, siapa pustakawan. Saya punya definisi Undang-Undang Perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam, saya garis bawahi ya, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Jadi siapa saja orang yang bekerja di perpustakaan harus memahami kata profesional itu. Kata profesional itu. Okay. Dan kita ini profesional dalam hal mengurus karya cetak, karya rekam, ya, karya tulis, ya. Itu kita harus pahami apa yang kita punya. Dan kita harus profesional. Nah, untuk pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi. Nah, kata profesional itu yang mengerjakan pegawai atau pustakawan. Nah, kembali lagi saya tegaskan, pustakawan itu bukan pegawai abal-abal, bukan sembarang orang sebetulnya. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan pekerjaan tentang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu tugasnya. Jadi dia itu orang-orang yang profesional. Nah, kepustakawanan itu sendiri adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pelayanan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Nah, pengembangan sistem itu artinya, ya tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan supaya tumbuh dan berkembang. Nah, kita bicara bencana. Bicara bencana itu sebetulnya secara umum, kita tuh punya 3 istilah.
Tiga istilah ini kalau mau dibuka lebar panjang, lebar panjang kali lebar luas, ya. Yang pertama, kita itu mesti harus memahami tentang konservasi. Konservasi itu artinya bagaimana kita membuat perencanaan ke depan supaya perpustakaannya tumbuh dan berkembang. Nah, perencanaan ini saya to the point. Kalau kita mau bicara yang namanya bencana, kita itu salah satunya harus memahami betul tentang disaster planning. Jadi yang namanya disaster planning itu ya planning yang belum diketahui, tapi sudah kita siapkan. Kalau ada kebakaran begini, ada banjir begini, ya, ada longsor begini, ya, model-model Cianjur, model semua itu sebetulnya sudah tatkala pustakawan sudah ini mestinya di mana dia berada, di mana bumi berpijak, di situ langit saya junjung. Karena kata profesional itu ya. Profesional itu tadi. Kalau saya ini orang Cianjur, di mana? Ini ada gunung, ada kali, ada sungai, ya, ada apa saja di situ. Dia harus memiliki literasi tentang itu. Berarti kita memahami literasi, ngerti kultur, ngerti macam-macam. Itu baru ngerti konservasi. Kita mesti harus ngerti preservasi. Preservasi itu dalam arti kata kebijakan-kebijakan apa yang saya harus tempuh. Dan yang ketiga, baru kita mikirin restorasi. Teknik-teknik apa yang akan saya pergunakan tatkala nanti timbul bencana. Itu secara sederhana seperti itu. Iya, betul. Nah, sehingga pertama kali ya harus difahamin. Berarti kita itu bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tapi bekerjalah dengan cinta. Nah, kalau bekerja dengan cinta, ya, cinta itu bukan kata benda. Cinta itu bukan kata sifat. Cinta itu kata kerja. Berarti bagaimana kita bekerja secara profesional. Begitu kira-kira pengantarnya. Nah, ini keren sekali. Saya melihat profesional, salah satu profesional dalam pengelolaan perpustakaan ya. Di dalamnya itu bukan hanya pengelolaan sumber daya manusia. Nah, bencana sendiri pun di luar dari bencana alam seperti gempa Aceh atau Jogja tadi itu, bencana juga ketika kita tidak atau abai dalam mengelola koleksi kita toh, gitu ya. Itu juga satu bencana kan. Nah, kalau Bang Nanda sebagai pegiat literasi ini pernah nggak terpikir ya atau pernah melakukan kerjasama dengan perpustakaan yang sampai kepada bagaimana sebenarnya pengelolaan dari koleksi terbebas dari bencana itu? Oke. Ya, saya ini menarik dari tadi penjelasannya Pak Supriyanto. Jadi konservasi. Jadi kalau di bencana tuh ada kata-kata kenali bahayanya, kurangi resikonya. Kenali bahaya. Jadi misalnya Cianjur, pustakawan di Cianjur, kenal nggak daerah Cianjur? Bahaya-bahaya apa di Cianjur? Di sana misalnya ada gunung, ada sungai. Gunung apakah aktif apa enggak? Jadi pertama ketika kenali konservasi, kita kenali bahaya, artinya saya bilang bahwa pustakawan itu bisa menjadi agen literasi bencana. Karena saya bilang profesional itu, kalau saya dengar dari kata Pak Supri tadi, ada satu kata sebenarnya fungsi pustakawan satu lagi sebenarnya, perlindungan. Jadi pertama dia bisa menjadi orang yang membantu melindungi pertama pada para pemustaka yang hadir di perpustakaannya. Kedua, dia fungsi perlindungan terhadap koleksi-koleksi yang ada di perpustakaannya. Jadi salah satu peran pustakawan yang menurut saya perlu dibangun itu adalah bagaimana dia membangun fungsi perlindungan terhadap koleksi, fungsi perlindungan kepada pemustaka yang hadir di sana. Selain dia juga membangun kemampuan perlindungan untuk dirinya sendiri. Karena dengan dia mempunyai literasi bencana, dia tahu dong kalau saya ada gempa, saya untuk melindungi diri saya sendiri dulu pertama kali gimana. Saya bisa melindungi keluarga, orang-orang terdekat saya gimana. Itu kan juga kelebihan keuntungan dengan dia tahu literasi bencana. Jepang waktu gempa bumi yang Kobe ya, itu diteliti ternyata yang orang-orang yang diselamatkan oleh petugas tuh nggak nyampe 10%. Sekitar lebih dari setengah, 60-70% malah terselamatkan karena orang-orang di sana punya literasi bencana. Jadi yang nyelamatin justru orang-orang yang sudah literat, bukan petugas daruratnya. Jadi bayangkan kalau sekarang pustakawan adalah sudah punya kapasitas itu.
seberapa banyak perlindungan yang akan bisa diberikan oleh pustakawan terhadap koleksi, terhadap pemustaka, terhadap dirinya dan orang-orang yang di sekitar. Itu di dalam kegiatan Kak Maulin ada nggak semacam guiding book lah ya, bahwa khusus seperti Pak Pri sampaikan tadi, wah perpustakaan itu unik sekali ya, bukan hanya pada fisik gedung tapi pada koleksi, pada manusianya perlu dipikirkan betul, mulai dari kesiapan menghadapi bencana dan pasca bencana. Itu ada buku putih atau bukan buku putih, buku guiding. Buku-bukunya sebenarnya banyak ya untuk literasi kebencanaan, itu juga baik diterbitkan oleh BNPB, kemudian oleh teman-teman NGO yang memang bekerja di bidang kemanusiaan. Itu sebenarnya teman-teman sudah banyak memproduksi buku tersebut, hanya saja mungkin karena memang kadang keterbatasan percetakan, jadi mungkin hanya disampaikan kepada partisipan proyek seperti itu, karena biasanya kan hanya ada melalui proyek-proyek kegiatan seperti itu ya. Nah mungkin itu menjadi PR bersama kita, bagaimana supaya ini juga bisa digaungkan lebih banyak lagi untuk literasi kebencanaan. Kemudian kalau sekarang seperti yang dilakukan Plan Indonesia, itu kita juga mengajak kerjasama dengan kaum muda untuk bagaimana kaum muda itu juga paham terkait dengan kebencanaan, paham terkait dengan isu-isu krisis iklim yang itu juga bisa berdampak pada terjadinya bencana. Itu kita mencoba melalui media sosial. Bagaimana melalui media sosial ini ternyata cukup sejauh ini yang kita lihat cukup efektif ya, ketika kita mencoba membuat komik kemudian kita blast di media sosial. Itu kemarin terakhir Plan Indonesia itu membuat komik itu bisa sampai 2,5 juta untuk yang merich komik tersebut. Seperti itu yang coba kita lakukan, bagaimana supaya kaum muda ini juga paham terkait dengan isu-isu kebencanaan maupun isu krisis iklim. Ini lagi tadi pertanyaan Bang Rudi ada yang belum kejawab soalnya. Yang apa itu? Program dengan perpustakaan apa yang kita lakukan? Jadi gini, saya mengidentifikasi perpustakaan itu salah satu ruangan yang sangat rentan dengan bencana. Ini mungkin agak-agak kalau pustakawan mikir, wah kok bisa kayak begitu. Jadi gini, saya bilang bahwa kita kalau di bencana tuh ada yang bencana adalah memang faktornya dari alam, ada yang faktornya kombinasi alam dan manusia, ada yang faktornya manusia. Nah, saya hanya akan bilang, ketika tadi Pak Pri bilang, kita salah satu pengelola karya cetak, karya rekam. Itu bentuknya karya cetak itu buku. Buku itu kalau kita belajar segitiga api, dia itu adalah salah satu bahan bakar untuk terjadinya api. Kita tahu di segitiga api itu kebakaran tuh ada yang namanya oksigen, panas, bahan bakar. Bahan bakar itu bukan BBM ya. Kertas itu bahan bakar. Terus lontar, bambu, yang bahan-bahan konservasi itu bahan bakar. Jadi kalau tiga ini ketemu, dia bisa memicu timbulnya api. Nah, saya waktu itu pernah baru konsep ngobrol sama salah satu perpustakaan kementerian, bagaimana kita meliterasi ini, mensosialisasikan tentang hal ini. Karena kalau gempa memang nggak bisa kita cegah, tapi kebakaran kan sebenarnya bisa dicegah ya. Nah, jadi bagaimana membangun kapasitas pengelola perpustakaan untuk mengenali tentang bencana kebakaran. Terus waktu itu kita juga ingin bikin semacam jalur evakuasi di perpustakaan. Saya nggak tahu di perpustakaan nasional yang salah satu perpustakaan tertinggi di dunia ini, apakah sudah punya standar jalur evakuasi? Kalau seandainya ada tiba-tiba ancaman entah gempa atau apa, bagaimana dengan kita di dalam, apa yang kita lakukan, apakah sudah ada SOP? Nah, itu juga yang sebenarnya kita pengen dorong di literasi bencana ini. Supaya tadi fungsi perlindungan pertama kepada koleksi, kepada pemustaka dan lain-lainnya bisa Iya, itu yang mau saya masuk tadi dengan ke Pak Pri tadi. Ada ini jadi terkait. Tadi saya sebelum ke Bang Nanda, saya tadi mau masuk, ada melibatkan anak muda yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan literasi. Jadi meningkatkan literasi internal dengan cara menarik eksternal, ya kan? Perpustakaan ada. Boleh nambahi. Tapi Om Bopong ingat, menarik apa yang disampaikan Pak Nanda tadi, dikatakan belum ada perlindungan. Nah, sebetulnya, inilah yang sebetulnya harus difahami pemustaka, difahami masyarakat,
terus difahamin pustakawan. Saya kutipkan pasal 3 Undang-Undang Perpustakaan ya. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka bagi kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Wah, ini luar biasa ini kalau dicermati. Yang pertama saya menggarisbawahi tentang pelestarian. Nah, pelestarian itu yang dimaksud pelestarian itu ya lestari. Ya. Pelestarian itu bisa dalam bentuk fisik seutuh mungkin. Pelestarian bisa dalam kandungan informasi, ya. Jadi, kalau pustakawannya itu paham saya harus berusaha melestarikan kandungan informasinya, itu isinya mau dialih bentuk bisa, dialih media bisa. Kalau kita punya tugas harus melestarikan dalam bentuk seutuh mungkin, wah, itu luar biasa, ya. Jadi kita ini memang harus begitu. Jadi kalau saya punya buku A ini buku warisan, buku sejarah, buku primbon. Bagaimana sekarang supaya bisa utuh? Seutuh mungkin. Jadi bukan hanya utuh informasinya, tapi fisik juga ya. Kita itu ada 2 kandungan informasinya. Kandungan informasinya jadi isinya boleh. Itu bisa oleh bentuk, bisa oleh media, bisa difoto. Ya, tapi kalau kita punya pemikiran kita nih harus mempertahankan bentuk seutuh mungkin, bagaimana caranya seutuh mungkin itu? Ya, jadi tidak bisa dirubah pelestarian. Nah, terus tadi saya juga mengatakan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Kalau kita bicara berdaya itu harusnya struggle for life, struggle for survival. Nah, itu kalau para pustakawannya juga setiap orang bisa, wah ini terutama untuk teman-teman literasi. Bagaimana pemahaman literasi itu sebetulnya literasi for life, survive for life. Artinya bagaimana kita ini struggle untuk tetap hidup. Ini sudah berjuang untuk hidup. Berjuang hidup untuk bisa makan, berjuang hidup lepas dari bencana, berjuang hidup dari keterpurukan, berjuang hidup apa saja. Dan yang kedua, kalau berjuang untuk hidup saja bisa, berjuang untuk tetap survive. Nah, kalau tetap survive itu tidak gampang. Saya sudah pensiun, bagaimana tetap survive? Itu tidak gampang, toh. Nah, tapi pemahaman ini mesti diawali dari kemampuan literasi itu sendiri. Dulu literasi adalah kemampuan memaknai apa yang dibaca. Itu paling sederhana. Jadi bagaimana yang paling sederhana itu bisa dimaknai, bisa ngerti, tidak hanya sekedar baca tulis, tapi reading for thinking, reading as reasoning, reading as thinking, reading as reasoning. Bagaimana proses membaca itu menjadi proses berpikir dan juga proses bernalar. Nah, intinya tadi melalui perpustakaan itu sebetulnya diharapkan struggle for life, struggle for survival. Nah, berjuang untuk hidup. Bagaimana ada bencana, saya juga bisa berjuang. Apakah kalau begitu ada bergoyang saya di bawah meja? Itu kan kita nih sudah harus ini. Itu baru bicara individunya, belum dia pikirkan bagaimana menyelamatkan koleksinya ya. Nah, kita diminta kita tuh sebenarnya diminta di dalam kehidupan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Itu tugas kita sebetulnya. Itu ada di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau itu semua itu di pasal Undang-Undang 24 pasal 28F Undang-Undang 40 itu difahami, saya bacakan lengkap ya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hari ini kita punya saluran yang luar biasa. Ini saluran. Tapi kita bisa menyampaikan saluran karena membaca. Ya, tanpa membaca jangan harap kita bisa menyalurkan. Kita mau khotbah, kita mau ceramah, kita mau menulis tanpa membaca, jangan harap itu semuanya. Sehingga prinsipnya nomor 1 itu individu. Setiap orang berhak untuk membangun dirinya,
baru lingkungan sosialnya. Nah, dirinya itu sederhana kita awali. Begitu ada gempa, saya nyari ada meja yang kuat. Saya berdiri, saya duduk di bawah meja, tidur di bawah meja, dan seterusnya. Nah, itu konsep-konsep sederhana itu seperti itu. Nah, kalau bicara bencana Pak Nanda, tadi saya katakan di dalam perencanaan itu sudah ada disaster planning. Nah, saya percaya pusat preservasi sudah ada disaster planning. Saya dulu juga mantan di situ, sehingga pernah ada merencanakan. Tapi dulu ya namanya baru mencicil, baru mencicil. Tapi sudah dipikirkan itu, sudah diawali. Bagaimana kita kalau terjadi hal-hal yang di luar. Nah, berarti kita itu musuh daripada koleksi buku, koleksi cetak, rekam, tertulis, macam-macam. Nah, itu ada faktor yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada faktor alam, faktor fisik, faktor cahaya, dan seterusnya. Dan tadi, faktor manusia. Faktor manusia juga bisa, harus dipikirkan. Iya, ketidakpahaman, rendahnya literasi bencana dari pengelola perpustakaan itu juga bencana bagi koleksi dan sekitarnya. Soalnya kan gini, kita tahu nih, perpustakaan itu kan katanya ruang peradaban. Bahwa peradaban manusia itu, kalau kita lihat dari sejarah, dari mulai perpustakaan Alexandria, justru bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang benar-benar meletakkan kalau saya bisa bilang buku koleksi tertulisnya itu dalam satu ruangan yang terjaga dan lestari nilai-nilainya. Nah, saya melihat karena pustakawan ini adalah ujung tombak peradaban, dia tuh punya dua sisi fungsi saya bilang. Satu, sisi fungsi pertama ke dalam, itu yang tadi fungsi konservasi untuk melindungi koleksi-koleksinya. Tapi saya mau lihat dia juga dengan fungsinya yang lebih luas, bahwa dia bisa menjadi salah satu yang menjaga kalau katanya Pak Pri tadi, saya mau pakai istilah berusaha struggle for survival. Kenapa? Saya ingat banget saat ini kan tagline yang dipakai oleh perpustakaan kan literasi untuk kesejahteraan. Ketika kita ngomong kesejahteraan itu adalah untuk life, untuk survive kan. Dan yang saya tangkap adalah sekarang gini, banyak sekali orang-orang yang tadinya sudah struggle for life, for survive, udah naik taraf kehidupannya sejahtera, tapi karena dia tidak siap dengan yang namanya bencana, dia kembali jadi miskin lagi. Banyak kejadian kita kayak berpikir aja bencana bagi dirinya ya. Jadi berapa banyak di daerah-daerah bencana yang tadinya orang kaya tiba-tiba karena gempa hancur rumahnya, penghasilannya hilang, langsung yang tadinya taraf ekonominya di sini bisa turun drastis tuh. Makanya kenapa saya bilang bahwa pustakawan itu bisa menjadi agen sosialisasi untuk agar kesejahteraan itu bukan sekedar bagaimana meraihnya, tapi bisa juga bagaimana cara menjaganya. Sehingga kalaupun ada bencana, kalaupun turun karena dampak, tidak turunnya drastis lah. Kalau bisa dijaga tetap di sini. Kalaupun turun, mungkin turunnya ya karena dampak bencana. Tapi jangan sampai kita untuk membuat orang sejahtera udah susah, atau gara-gara bencana jadi banyak lagi orang miskin. Nah, itu yang saya lihat peran strategisnya perpustakaan dan pustakawan. Bukan hanya, saya nggak ngelihat dalam lingkup sempit perpustakaannya aja, tapi dalam lingkup besar di bangsa ini. Ya, artinya ketika kita bicara literasi bencana untuk pengelola perpustakaan aja, nggak usah lah pustakawan ya, gitu ya Pak Bre. Pengelola, artinya ada di luar pustakawan, ada juga yang terlibat ya. Ternyata berbicara tentang literasi bencana saja, mereka butuh meningkatkan kualitas diri yang luar biasa ya, karena berbagai aspek harus mereka meningkatkan kompetensi mereka gitu. Tapi jangan sampai kesannya bahwa belajar literasi bencana itu kayaknya complicated ya. Berat. Padahal tuh sebenarnya hal-halnya tuh simpel, cuman mungkin selama ini nggak mereka perhatiin gitu. Iya betul. Ya seperti Pak Pri sampaikan sederhana sekali. Bukan sesuatu yang kalau dia mau meningkatkan kompetensi dirinya aja pun dia udah melindungi dari bencana itu juga sebenarnya. Seperti itu ya Pak Pri ya. Iya. Tapi perlu dilihat juga ya di perpustakaan Indonesia ini, apakah ketika membangun perpustakaan itu sudah mempertimbangkan apakah lokasinya rawan bencana, kemudian bagaimana mengantisipasinya. Jangan sampai nanti ketika orang di perpustakaan kemudian merasakan gempa, kerobohan buku-buku di perpustakaan karena mungkin belum
diminimalisir supaya bagaimana ketika ada gempa itu tidak roboh, buku-bukunya tidak berantakan seperti itu. Sebenarnya kan ada tuh cara bagaimana untuk meminimalisir tapi supaya memang tidak jadi bencana. Sejak program inklusi sosial ini ya, perpustakaan kan membantu membangun gedung-gedung perpustakaan daerah. Salah satu unsur yang sangat dipertimbangkan dan harus dipenuhi ya tadi kerawanan bencana. Jadi bagaimana posisi tangga dengan lift, kalaupun dia tidak pakai tangga, tidak pakai lift, bagaimana tangga ini mudah terhubung dengan pintu atau akses keluar. Itu beberapa gedung yang kita lihat memang sudah memenuhi standar minimal, ya, dengan tanda-tanda panah atau tanda arah untuk evakuasi dan segala macam. Artinya pemahaman tentang literasi sudah cukup baik. Tapi pengalaman Pak Pri lagi nih saya tanya sebagai orang perpustakaan yang sudah lama, kalau tadi kita bicara tentang literasi bencana itu tadi, apakah perpustakaan nasional ataupun perpustakaan Indonesia melibatkan masyarakat sekitarnya nggak untuk lindungi loh perpustakaan ini dari bencana, kira-kira seperti itu atau gimana saudara? Oke. Sebetulnya hidup manusia itu ya sudah terukur sejak lahir sampai mati. Koleksi sama. Sebetulnya ada 3 koleksi. Pertama, koleksi itu masih baik. Kalau dalam bentuk buku masih baik, masih putih, masih bersih, ya, itu boleh dibilang masih baik. Jangan lupa yo, buku itu benda organik, bukan anorganik, ya. Nah, karena masih bagus, masih bersih. Tetapi kalau masyarakat, pengunjung, pemustaka suka-suka, ya itu. Saya kalau membuka pakai lidah, ya. Belum lagi mahasiswa black tengahnya ya. Ini perang ini. Justru kalau masih baik itu sifatnya pencegahan. Katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan. Nomor 1 misalnya suhunya 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Kelembabannya 60% relative humidity. Itu sudah ukuran itu. Ya. Nah, tetapi buku yang baik kalau tidak dijaga, makanya dilarang makan minum di perpustakaan. Saya kalau makan ngambil buka buku, ya nanti bagaimana bisa dibayangkan, kopinya tumpah di buku, tadinya putih bersih, sudah jelas hitam, ya. Tangannya bekas minyak. Nah, tangannya bekas minyak. Terus nanti kalau buka, tutup bukan pakai pembatas buku, tapi dilipat. Nah, kalau dilipat jelas cepat patah, ya. Nah, kalau sudah bagus, suka nggak suka, nanti mestinya istilahnya bukan tidak baik, tapi berpenyakit. Buku tuh ada yang berpenyakit. Tadi saya katakan buku tuh benda organik, ya. Karena masih baik, berarti sekarang ada berpenyakit. Pernah nggak lihat buku itu ada yang berlubang? Ya, dimakan serangga, dimakan insek, ya. Itu penyakit namanya buku itu. Lah karena penyakit, makanya sebetulnya buku kalau masyarakat tahu, pustakawan tahu, itu sebetulnya di belakang buku, di belakang rak itu mestinya ada namanya silika gel. Ya. Ada naftalin. Naftalin itu bukan kamper. Orang nyebutnya kamper ya. Kalau naftalin itu kadarnya 50 gram. Itu hanya sekedar pewangi. Tapi kalau naftalin itu kadarnya bisa 150 sampai 200 gram. Itu berfungsi untuk mengusir serangga. Nah, itu kalau buku-buku yang sudah berpenyakit. Makanya kalau buku berpenyakit, kalau kita menerima buku dari orang, dari mana-mana mau dijadikan koleksi, jangan langsung ditumpuk, langsung digabungkan. Yang itu sehat, ini berpenyakit, misalnya difumigasi dulu. Baru masukkan ke rak-rak bersama-sama mereka. Tapi yang terjadi kan tidak. Saya terima buku apapun, mau bagus, mau tidak, campur. Nah, ini paham masyarakat juga harus diketahui. Nah, kalau sudah masih baik, berpenyakit, yang ketiga jelas buku itu rusak. Kalau rusak, ya mesti harus diperbaiki. Makanya paling tidak yang namanya perpustakaan ada rebinding, ada penjilitan. Itu yang rusak kelihatan. Rusak itu bisa disengaja, yang tadi saya katakan bisa tidak disengaja. Ya, kalau tidak disengaja, ya bisa seperti musibah, bisa seperti bencana, dan seterusnya.
Nah, oleh karena itu, pustakawan yang sudah memahami ada disaster planning. Bagaimana kalau air datang? Bagaimana kalau kebakaran datang? Ya, termasuk kasus-kasus itu semuanya. Sebetulnya semua sudah harus ditanganin. Paling tidak lah, kita tidak panik. Terus, kita nih ngerti. Jangan kalau bukunya basah, langsung dikeringin, langsung dijemur. Nah, ini kan harus dipahami. Sehingga kita ini tetap ngerti bagaimana nanti kalau sudah terjadi kerusakan, apa yang harus saya kerjakan. Namanya tadi sudah rusak berarti diperbaiki. Nah, diperbaiki itu tadi, kembali lagi, pelestarian seutuh mungkin. Itu prioritas, seutuh mungkin. Kalau tidak bisa seutuh mungkin, ya yang bisa diatasi. Ya, sebatas bisa diatasi. Tapi tugas kita ini harus berusaha untuk mengobati. Kita sebetulnya punya dokter kok, kayak dokter. Dokter itu mesti harus berusaha mengedepankan pasiennya. Saya berusaha untuk menjamin, walaupun saya tidak bisa menjamin, tapi berusaha sebaik-baiknya supaya pasien saya ini sembuh. Nah, pasien saya ini buku, pasien saya ini koleksi, bagaimana seperti itu. Dan itu pemahaman ini bukan hanya untuk pustakawan, tapi juga untuk masyarakat banyak. Dan masyarakat banyak kembali lagi, tatkala kita semua memahami literasi, yang ngurus juga ngerti, yang diurus juga ngerti, saya kira luar biasa. Berarti pustakawan juga punya tugas untuk mengedukasi masyarakat ya. Jangan-jangan diemban oleh pegiat literasi itu, atau pustakawan sendiri melakukan seperti itu nggak Pak ke masyarakat? Saya tambahkan, di perpustakaan itu ada layanan, ada 2 jenis layanan. Yang pertama adalah layanan sirkulasi, layanan referensi. Layanan sirkulasi itu layanan simpan pinjam. Jadi kalau ada perpustakaan, tugasnya, pekerjaannya cuma layanan sirkulasi, itu kayak kantor koperasi itu, hanya simpan pinjam. Nah, yang kedua, layanan referensi. Layanan referensi itu artinya bukan sekedar layanan buku-buku referensi, bukan ensiklopedi, buku-buku referen, bukan. Sebetulnya yang disebut layanan referensi itu adalah layanan dokter. Saya harus melayani pasien satu persatu. Nggak ada dokter melayani pasien borongan. Tapi saya satu persatu melayani. Bapak sakit apa, ibu sakit apa, dan seterusnya. Diagnosanya masing-masing. Ya, dari mulai awal sampai akhir dia dokter itulah. Makanya setiap pasien punya RM, ya, punya record, punya rapot. Nah, itu sebetulnya mengedukasi pasien. Nah, saya pun sama tadi, sebagai pustakawan, kalau ada pengunjung datang, mestinya kalau mau bicara referensi itu layanan penelusuran, dari yang penelusuran sederhana sampai penelusuran yang luar biasa. Itu tugasnya. Nah, kalau pinjam itu kan sederhana. Tapi nanti kalau sudah ingin penelusuran, searching, when the search engine is not enough as librarian. Ketika orang-orang mencari di mesin pencari tidak ketemu, tanyalah pustakawan. Jadi pustakawan itu hebat. Mestinya begitu loh. Hebat. Karena ketika orang-orang mencari di mesin pencari tidak ketemu, tanya pustakawan. Nah, kalau pustakawan tidak hebat, masa suruh tanya saya? Betul. Nah, gitu. Sedangkan tadi saja ya harus menguasai tentang literasi bencana untuk diri, kemudian literasi bencana untuk koleksi yang ada, dan literasi bencana ke masyarakat 3. Peran pegiat literasi itu gimana kalau gitu? Saya pengen ngomong bukan pegiat literasi sebenarnya yang sekarang, tentang pustakawan dulu sih. Makanya saya tadi di meja sana, saya sempat kita ngomong, kita ini kok jangan saling menyalahkan. Saya sudah bicara nih sama bertiga tadi. Jangan saling menyalahkan. Saya bisa berbuat apa, Anda bisa berbuat apa, kita sama-sama. Tatkala kita ini bisa, kita ini menyadari, bisa prepare, mempersiapkan diri. Kalau bisa seperti itu, saya kira luar biasa. Dan kita akhirnya bisa care, share, fair. Kita bisa peduli, kita bisa sharing, dan kita bisa terbuka. Atas maumu,
Masih mau hukum. Dan diskusi ini mungkin menjadi benang merah kita untuk bersinergi bahwa pegiat literasi yang bukan pengelola perpustakaan, ansih bukan pengelola perpustakaan, semuanya pegiat literasi bencana sebenarnya bisa ngambil peran ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyelamatan koleksi perpustakaan dalam tanda petik. Berarti dia uang datang tuh jangan tangannya kotor dong kalau baca buku, seperti itu ya. Nah ini gimana nih perannya nanti kira-kira apa yang bisa kita ambil peran ini untuk membantu teman-teman yang pustakawan, pengelola perpustakaan dalam mengedukasi masyarakat lah. Ya jadi gini, kalau saya lihat, makanya saya bilang tadi nih, ini sebenarnya pustakawan ini penting banget saya bilang. Bukan saya pegiat literasi, karena saya belum layak lah untuk disebut sebagai pustakawan. Saya masih kelas bawah, saya bilang Pak Supri. Jadi gini Pak, saya barusan dari penjelasannya Pak Supri, saya lihat aja tentang fungsi pelestarian ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini saya justru baru dapat insight-nya baru sekarang gitu. Jadi saya malah melihat gini, kalau saya ngomong literasi bencana, ternyata dimensinya luas. Ini tadi ngomong koleksi nih. Tadi Pak Supri. Saya sebagai pegiat literasi, saya belum baru dapat pengetahuannya baru sekarang nih. Oh ternyata tuh harus begini. Selama ini saya taruh di taman baca buku kamper aja, saya pikir udah cukup. Ternyata katanya bukan kamper. Itu 50 gram. Makanya saya baru tahu tuh. Bisa makan ya, sirika, kamper, gabung biasanya gitu kita aja. dapat bantuan buku gitu ya. Kita nggak bikin memilah tuh buku yang baik dan buku yang apa tadi, kalau yang kedua Buku baik berpenyakit. Biasanya memang langsung ya udah ini buku. Biasanya kita cuma klasifikasi judul, kelompok, satuin. Nggak ada melakukan yang tadi namanya mengklaster dulu ya. Mengklaster. Nah ini kan juga sebenarnya kalau ngomong konteksnya adalah bencana literasi, Bapak pencegahan Ibu, kepada kalau koleksi itu. beli obat itu kan ada toh yang putih-putih, yang kerintil kayak beras. Ya, silika itu. Nah itu namanya silika gel. Jadi dengan harapan kuenya apa yang disebaringin itu tetap awet. Itu dalam rangka pengawetan. Ya. Tidak hanya sekedar beras atau beras sejenis beras ditaruh di situ. betul. Itu adalah fungsi silika gel itu tadi mengatur kelembaban. Karena kelembaban yang bagus itu sekitar 60% relative humidity. Jadi kalau di bawah ya jelek, kalau di atas juga jelek. Nah, tugas silika gel adalah mengatur kelembaban. Jadi bukan hanya suhunya 20 sampai 24 derajat Celcius, tapi juga kelembaban relatifnya pun juga diatur sekitar 60% relative humidity. Nah ini kan sebenarnya literasi bencana juga kok kami bilang untuk koleksi. Kalau yang saat ini selama ini saya pikirkan tentang literasi bencana, oke, kita ada perlindungan kepada bahan koleksi. Tapi teknisnya seperti apa kan pustakawan yang lebih tahu. Cuman di sini kami ingin mengingatkan bahwa itu penting loh untuk mitigasi. Terus ada perlindungan kepada pemustakanya, mereka yang berkunjung tadi seperti kata Mbak Maulin dibilang. Sekarang kita lihat kalau lemarinya tinggi-tinggi, kalau ada gempa bisa nggak dijaga, diikat di dindingnya supaya nggak jatuh sehingga lebih aman untuk pustaka. Jadi ada bahan pustakanya, ada pemustakanya. Terus ketika sudah berpikir di internal, bisa nggak nih para pustakawan juga untuk menjadi agen-agen untuk perlindungan? Siapa yang dilindungi? Yang pertama dirinya, yang kedua pasti keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, dia juga bisa menjadi agen-agen perlindungan dengan pengetahuannya. Jadi agen literasi saya bilang, untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, kalau pustakawan ini dibangun kapasitasnya, dia bisa, saya bilang kayak apa ya? Ya kayak pasukan khusus gitu, kayak pustakawan tuh kayak ini, jadi kayak Doraemon Pak, apapun keluar dari kantor. Kantong jadi aja. kayak apa ya? Apapun tahu, apapun bisa gitu ya. Tadi when the search engine is not enough as librarian. Jadi ketika orang-orang mencari di mesin pencari saja tidak ketemu, tanyalah pustakawan. Jadi pustakawan itu sebenarnya luar biasa. Dan sebetulnya pustakawan itu ya, kalau tadi saya ngomong dokter, sebetulnya kita ini juga punya etik, punya kode etik. Kalau dokter itu punya kode etik primum non nocere, artinya kita itu menomorsatukan pasien. Kita berarti menomorsatukan pemustaka, ya, masyarakat, pengunjung. Itu sebetulnya tugas kita, menomorsatukan mereka juga. Nah, saya sering mengatakan kalau ketemu beliau ini,
buku harus digunakan. Jadi kalau buku nganggur tuh ya nggak ada artinya. Awet di lemari gitu ya Pak ya. Awet di lemari. Itu bencana bagi intelektual, Pak. Itu buku tuh harus digunakan. Yang kedua, setiap buku harus ada pembacanya. Nggak ada buku menganggur. Iya, benar. Karena konsep buku, setiap buku harus digunakan itu berarti setiap buku harus ada pembacanya, mesti ada B5. Ada buku, buka, baca, bisa, berprestasi. Setiap buku mesti harus dibuka. Kalau sudah dibuka harus dibaca. Nah, kalau dibaca baru bisa. Nah, kalau bisanya pemahaman literasinya bagus, ya berprestasi. Setiap pembaca, pengunjung yang datang, kita harus menjamin dapat bukunya. Layani dengan baik. Dan yang kelima, tumbuh kembangkan. Tumbuh kembangkan. Hari ini bisa ngelayanin 10, besok ngelayanin 20, besok 30, dan seterusnya. Hari ini referensinya 10, besok 20, bisa 30, dan senantiasa tumbuh, berkembang. Kalau bisa seperti itu, pustakawannya luar biasa. Ya, ada pernah dalam satu diskusi, pustakawan di era sekarang, ini agak melebar dikit ya. Pustakawan di era sekarang itu bukan hanya sebagai pelayan publik. Datang pemustaka, ambilkan buku yang diperlukan, kemudian menyerahkan, selesai. Itu pelayan publik katanya. Tapi pustakawan adalah seorang mentor dan seorang coach. Ya. Dia berbagi pengalaman kepada pemustaka dan mendampingi serta membimbing pemustaka apa yang ingin dicapainya dari perpustakaan itu. Nah, dia harus menjadi seorang coach. Nah, bercerita dengan Bapak tadi, apa yang Bapak sampaikan tadi, itu udah bicara tentang pustakawan era kekinian, toh, ya kan? Jadi akhirnya pemahaman tentang literasi bencana hanya satu poin kecil dari yang harus dipahami seorang pustakawan apabila dia menjadi seorang coach tadi. Pemustaka datang, dia harus mengedukasi tentang pentingnya menjaga pelestarian buku tadi. Dari mulai tangan harus bersih segala macam. Seperti itu, ya kan? Jadi di perpustakaan itu tempatnya meeting orang-orang. Dan orang-orang itu dari segala penjuru, dari segala segmen, dari segala sektor, dari segala lini. Bisa politikus, bisa businessman, bisa siapa saja yang di situ. Jadi meetingnya orang-orang penting di situ sebetulnya. Sehingga saya senang dengan pimpinan Parpuna sekarang itu menjadikan perpustakaan nasional yang di Merdeka Selatan itu luar biasa. Bukan tempatnya main. Kalau dulu ada pengunjung syukur, ada pengunjung menganggur, kalau perlu tidur lah. Itu kan dulu ya. Kalau sekarang di tempat sempat tidur kan? Sekarang di tempat meetingnya orang-orang penting. Gitu loh. Jadi orang-orang yang hidup di sini itulah sebetulnya meetingnya ada di situ. Gunakan. Gitu loh. Sebenarnya jadi menarik juga ya, ini perpustakaan itu bisa menjadi ajang belajar juga untuk kebencanaan. Jadi mungkin karena banyak pengunjung, mungkin pustakawannya juga bisa menyampaikan ketika nanti mereka berkunjung di perpustakaan, kalau ada situasi darurat mereka harus melakukan apa. Jadi ketika orang berkunjung di perpustakaan itu tidak hanya mendapatkan ilmu yang dia inginkan, tapi dia juga bisa mendapatkan pengetahuan terkait kebencanaan. Jadi kayak pramugari dong ya, begitu masuk depan lobi ya, betul, di sebelah kanan pintu darurat. Itu sebenarnya juga harus disampaikan ya. Jadi ketika orang di perpustakaan dia merasa aman karena tahu apa yang harus dilakukan ketika nanti ada situasi darurat. Nah, nyambung pramugari. Pramugari itu nanti sebelum terbang akan pengumuman. Nanti kalau ada apa cerobong SOP-nya seperti apa turun, gitu kan. Cerobong turun bagi ibu bapak yang membawa anak, nolong diri sendiri. Bukan nolong anaknya, nolong diri sendiri. Kalau sudah diri sendiri, baru lingkungannya, baru anaknya. Makanya tadi konsep Undang-Undang Dasar itu sudah bagus, membangun dirinya, baru membangun lingkungan sosialnya. Tidak mungkin kita membangun orang lain kalau dirinya sendiri nggak bisa apa-apa. Jadi nggak usah bicara meningkatkan kualitas literasi masyarakat kalau literasi pustakawan sendiri nggak mau ditinggalkan ya. Makanya itu saya suka iseng tuh ya. Kalau ke Merdeka Selatan itu, kalau saya main ke tiap lantainya, saya suka isengnya tuh gini. Ini peta ruangannya ada di mana sih? Jadi saya pengen tahu apa pintu darurat ada di mana. Ada nggak sih di tiap lantai peta itu? Terus yang suka saya lihat, saya suka ngintip-ngintip. Ada alat pemadam api ringannya nggak sih? Di setiap lantai. Terus terus kemudian saya juga pengen tahu ini SOP-nya ada nggak ya? Misalnya kalau ada apa floor wardennya siapa penanggung jawab lantainya? Kalau ada situasi darurat siapa tuh yang akan kasih komandonya, instruksinya?
kemana, sistemnya kayak gimana. Saya tuh suka bilang ini, karena kan kita selalu bilang perpustakaan nasional kita tuh salah satu kebanggaan karena apa ya? Dia jadi kayak semacam landmark perpustakaan terbaik, tertinggi, terbesar. Tapi maksud saya jangan itu cuma sekedar landmark yang bagus doang gitu. Sistemnya itu juga harus sistem yang mitigasinya seperti apa, yang mengamankan siapapun yang berkunjung ke situ. Termasuk pustakawannya bisa jadi kayak pramugari. Saya bilang gitu. Tapi setahu saya Pak, kalau tadi yang disaster planning itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan reservasi kan. Tapi saya juga tahu itu di sini itu kan juga ada security, ada satpam. Itu juga beberapa kali latihan pemadam kebakaran dan seterusnya. Jadi saya kira itu sudah paling tidak sudah dipikirkan lah. Nah cuma kalau masyarakat sendiri masih belum perlu mengetahui seperti itu. Nah jangankan pemadam kebakaran, sebetulnya setiap orang itu nggak perlu tanya Pak toiletnya di mana. Itu sederhana sekali. Ada pemandunya juga ya. Padahal kita tahu toilet itu ada tulisannya. Cuma entah tidak kelihatan, entah tidak melihat, entah tidak membaca. Padahal itu sederhana nih. Kita banyak pertanyaan mestinya. Betul. Toilet di mana? Padahal itu sederhana. Karena lebih simpel tanya Pak daripada melihat, daripada membaca. Nah, kembali lagi peradaban, ya peradaban. Jadi sebetulnya, jadi betul kita ini memang minta maaf. Kita ini biasa ngobrol, biasa bertanya, biasa ngomong. Jadi justru itu dengan literasi ini sebetulnya ya sama. Calistung, baca, tulis, dan berhitung. Itu sebetulnya dasar itu. Jadi orang tua dulu itu sebetulnya sudah memberitahu ajaran calistung, baca, tulis, dan berhitung. Kita kebanyakan, sebetulnya kalau mau lengkap ya, kita itu nomor satu mendengar. Kalau sudah mendengar, jangan hanya mendengar, melihat. Melihat saja mendengar nggak cukup. Orang baru mendengar, oh ada orang digebukin mati, terus ngeroyok polisi. Karena belum melihat, belum mendengar, terus membaca. Ini harusnya dibaca. Kalau sudah membaca baru boleh protes. Ini baru mendengar, baru melihat, baru mendengar, orang sudah teriak-teriak. Kembali lagi nih, tugas tanggung jawab kita. Bagaimana kalau sudah mendengar, melihat, membaca? Nah, kalau bisa meneliti, bisa mengkaji. Nah, kalau sudah sampai tataran inilah sebetulnya kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, tidak cukup hanya mendengar. Jadi kalau seperti itu Pak ya, kita sudah ada ya sebenarnya rambu ya. Dan saya pernah waktu belajar tentang bagaimana penanggulangan bencana. Begitu kita masuk satu ruangan, seharusnya kita menyapu seluruh ruangan. Yang paling pertama kita cari adalah rambu. Kemudian yang mana akses keluar paling mudah. Itu yang pertama dicari. Jalur evakuasi. Ya gitu. Dan alhamdulillah kalau yang macam di Perpustakaan Nasional Merdeka Selatan itu udah memang standarnya udah bagus banget ya. Dan memang saya melihat juga seperti di sini secara internal tadi Pak Pri katakan ada memang penanggulangan bencana dilatih ya, para security kita bekerja sama dengan damkarnya DKI, latihan mereka bareng gitu. Nah memang seperti Pak Pri juga katakan bahwa edukasi ke masyarakat ya, dengan jumlah pasukan yang terbatas di Perpustakaan Nasional dengan jumlah pengunjung yang 25.000 lebih setiap hari ke Merdeka Selatan, itu yang onsite, belum lagi yang online gitu ya. Dan untuk namanya ada pramugarinya di depan. Memang sekarang kebijakan pimpinan ada untuk semacam dutanya ya di depan nyambut gitu ya. Tapi saya belum lihat, belum ada. Saya belum lihat apakah mereka sampai mengajarkan literasi ringan lah tentang bencana, sana evakuasi, belum sampai situ ya. Nah, itu jadi ya. kalau saya lihat gini sih Bang Budi, mungkin kalau harus kayak pramugari setiap kali orang datang kita juga repot ya. Jumlah pramugari 25.000 yang datang bos. Jumlah pramugari berapa banyak, terus setiap berapa menit dia harus ngomong. Nah, kalau saya mikirnya gini, terus ketika tadi Pak Pri bilang bahwa kami sudah ada security, saya cuma bilang berapa banyak security. Sekarang kita lihat apakah setiap lantai di Perpustakaan Nasional ada security-nya? Enggak juga gitu kan. Jadi menurut saya cara yang paling efektif adalah jadikan semua pustakawan di tiap lantai itu jadi pramugari dan security. Bangun kapasitasnya.
Jadi mereka bisa jadi pramugari dalam konteks kebencanaan ya, security. Yang tadi saya bilang, mereka bisa nanti begitu ada kejadian, mereka jadi forwarden ya. Pustakawan tiba-tiba langsung, oke para pengunjung, kita ada kejadian kalian, nah, pramugarinya keluar tuh, silakan ke jalur sana, evakuasi turun, nanti evakuasi ada di sana. Jadi nggak perlu nunggu security yang dari bawah naik karena itu akan take time dan bahkan ini, dan mereka nggak tidak berpaku hanya pada beberapa gelintir orang. Jadi kita bangun kapasitasnya tuh. Jadi semua kita adalah pramugarinya, semua kita adalah security-nya gitu. Iya. Tuh menarik ya. Kembali tadi ya, itu satu literasi bencana satu poin ya. Sampai menjadi kita mengambil kata terminologi pramugari tadi, sampai menjadi seorang pramugari, tiba-tiba dia harus menjadi seorang security juga, belum lagi menjadi seorang coach, mentor tadi ya. Masih Doraemon betul tuh ya. Jadi Superman. Kalau menurut Pak Pri, untuk yang kekiniannya lah ya, itu kan tadi memang idealnya harus secara profesional seperti itu ya. Tapi untuk saat ini kira-kira di rate berapa tuh, udah terpenuhi nggak kriteria itu sepenuhnya di sebuah perpustakaan gitu, nasional lah, perpustakaan nasionalnya? Sebetulnya Perpusnas itu awalnya bagus dari segi tadi kebencanaan tadi ya. Dulu saya melihat ada buku pedoman. Buku pedoman itu ada peta, begitu pintu masuk, posisi perpustakaan, ruang baca, ya koleksi, gudang dan seterusnya. Itu sebetulnya sangat memudahkan itu, sangat memudahkan. Nah kembali lagi sekarang. Kita ini kan era digital. Cuma digitalnya ya jangan setengah-setengah. Dulu era pertama collection centric. Orang bertumbuh pada koleksi. Era kedua berpikir pada user centric. Kita mikirin pengunjung. Era ketiga kita berpikir digital safe. Jadi sudah serba digital. Nah, era keempat ini sebetulnya pada tataran extended role, di mana knowledge mobilization sudah menjadi tokohnya. Nah, kalau kita bicara knowledge mobilization, bicara penyebaran informasi, ya mestinya kita cukup baca. Nah, cukup baca itu sebetulnya tadi sederhana, di mana toilet. Artinya orang belum membaca dengan bagus. Padahal kita katanya sudah tataran knowledge mobilization. Bagaimana kita menyebarluaskan informasi. Katanya kita ini sudah ngakunya open access. Sudah keterbukaan informasi. Tapi kalau kita lihat seperti itu, bingung. Masih bingung. Ya, saya sejujurnya, ya, saya ini sadar. Katanya sekarang ini ada digital native, ada digital imigran. Saya ngaku digital imigran. Sebagai digital imigran yang bangun tidur tidak ngurusin komputer, saya harus tetap bisa menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan diri. Tapi saya berpikir kepada digital native. Katanya digital native itu bangun tidur komputer. Ya. Tetapi ternyata dalam hal yang sederhana minta maaf belum nyampe. Saat tadi katakanlah dia masih tanya toilet. Dia mesti harus tanya di mana pemadam kebakaran dan seterusnya. Nah, padahal sebetulnya pustakawan itu saya katakan sejak awal itu harusnya mikirin disaster planning. Kembali lagi yang namanya disaster planning itu perencanaan yang di luar rencana. Coba, perencanaan di luar rencana artinya kita ini kalau terjadi hal-hal yang di luar rencana kita tidak perlu kaget. Ya, tidak perlu kaget. Sekarang sudah mulai. Nah, kita sudah tahu dari BMKG itu kita sudah memberitahu. Kita itu dilewatin lempengan. Lempengan kayak apa juga nggak ngerti toh. Tapi ngerti itu kan bencana. Ya toh. Saya tuh ngertinya cuma dilewatin lempengan. Tapi kan lempengan kayak apa kan nggak ngerti. Tapi yang ngerti itu bencana. Lah bagaimana sekarang kita ini perpustakaan, literasi, pegiat dan seterusnya apapun namanya. Sekarang ini bagaimana membangun masyarakatnya supaya struggle for life, struggle for survival. Kalau masing-masing orang bisa seperti itu, makanya tadi begitu di mana ada gempa, paling tidaklah saya bisa menyelamatkan dirinya, tapi juga lingkungan sosialnya.
Itu pemahaman yang perlu dibangun. Iya, betul. Tanpa literasi jangan harap itu. Nah, tapi kita ngakunya katanya sudah literate. Tapi pemahaman sederhana, Iya. minta maaf ya. Sekarang ini paling sederhana saja. Minta maaf, kalau di Perposnas, kalau lihat pegawai lama, ya minta maaf masih kenal saya. Tapi coba saya ketemu pegawai baru, Iya, nggak ngerti tuh Pak Brito siapa. iya, Ya, iya. nah artinya kalau saya melihat seperti itu, egoisme sekarang ini cukup tinggi. Egoisme individual cukup tinggi. Bagaimana sekarang bisa membangun kebersamaan, membangun kebersamaan. Ya, kalau kebersamaan kita bisa, ya insya Allah kita punya masalah, kita bisa diatasin. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan. Saya lebih senang kalau bisa dipermudah, ya jangan dipersulit. Iya. Sederhana sebetulnya. Kalau memang mudah kenapa nggak dipersulit? Nah. Ada orang gitu ya. Jadi kok era sekarang kok masih banyak ya, kalau bisa dipersulit kenapa saya permudah? Gitu dah. Ini sederhana sekali. Coba bayangkan, sekarang saya ketemu di lift tidak kenal. Bagaimana kalau ada kebakaran? Bagaimana kalau ada gempa? Sederhana lah, bagaimana kalau tiba-tiba liftnya mati? Iya, Tapi saya nggak kenal. iya. Padahal orang satu Perposnas. Wah. Satu pertas dan hanya dalam 1,5 kali 1 meter. Lah. Tapi kalau kenal, mari sama-sama yuk tenang. Iya, Jangan grogi, jangan panik. Kita atasi bersama. Iya, Insya Allah. Tapi kalau saya nggak kenal, waduh, dulu gue lah. Sekarang ini, ya. Kalau saya lihat kan gini, kita kayaknya sekarang nih ngobrol di sini kan gini, ngobrolnya kanan kiri, tapi kita tetap dengan Nah. literasi bencana nih. Iya. Tapi yang saya bilang egois. Iya. Sekarang Ya. Pak Pri ngobrol tentang keegoisan. Kalau saya nanti, ini mungkin nanti tanggapannya Iya. kembali lagi ke bencana. Tapi saya bilang gini, akhirnya ketika ngomong literasi bencana, kita udah akan ngomong karakter. Iya. Kita akan ngomong. Kalau saya nih ngomong literasi Semua aspek ya. kita semua bahas. aspek. Jadi ketika ngomong literasi bencana kan 2 kata tuh, literasi dan bencana. Ada literasinya, ada bencana. Kenapa saya penting yang literasi bencana, Pak Pri? Karena pertama, Indonesia ini terkenal di dunia tuh negara apa sih, laboratorium bencana ya. Laboratorium Kita nggak mau disebut bencana. sebagai market bencana ya. Laboratorium. Bencana. Kenapa Cincin laboratorium? apinya lagi. Nah, Iya, Kenapa? cincin Karena apinya. semua ancaman bencana yang ada di dunia itu hampir semuanya ada di semuanya. Indonesia. Iya. Kita tadi kalau Pak Pri bilang lempeng Lempengan, aja tuh kita ada 3. Tektonik. Tektoniknya 3. Jadi kalau ada tektonik, kalau geser itu berdampaknya tadi gempa. Terus dia juga akan berdampak kepada aktivitas gunung berapi. Nah, gunung berapi kita ring of fire. 70% ya. Kalau nggak salah gunung berapi dunia ada di Indonesia kalau nggak Iya. salah. Jadi dunia punya berapa? 70%-nya di kita gitu. Dan itu gunung aktif. Jadi ancaman gunung berapi, saya bayangin ada perpustakaan, ada kota yang lokasinya deket gunung berapi dan kita bangun perpustakaan situ. Terus pustakawannya nggak kenal tuh tentang karakteristik gunung berapi. Misal Jogja ya, Jogja itu gempa ada, Gempa ada. gunung berapi ada. Pustakawan Jogja kenal nggak karakteristik gempa tuh kayak gimana? Iya. Karakteristik gunung api kayak gimana? Terus misalnya Aceh, gempa ada, tsunami ada. Nah, kita itu juga karena ada 2 samudra, ya udah. Yang air lah, yang dari laut tuh pasti juga ini. Belum lagi yang namanya Katulistiwa. Katulistiwa itu kan semuanya serba ekstrim. Kalau keringnya ekstrim, kalau hujannya juga ekstrim. Bencana hidrometeorologi, banjir, longsor. Sampai kemarin tuh yang Semeru yang tahun lalu orang nyangkanya tuh kan kadernya Semeru meletus. Padahal bukan Semeru meletus tuh. Itu justru gara-gara yang saya tahu ya, pasir yang di samping Semeru kena hujan, pecah jadinya. Tapi karena pasirnya tuh panas, jadi kayak awan panas ke bawah. Jadi itu sebenarnya bukan asap karena dia meletus, tapi karena dia pecah dari. Makanya terjadinya di Desember pas lagi bulan hujannya lagi kencang-kencangnya. Ya, intensitasnya tinggi sekali Nah, ya. ini kita ada Katulistiwa, diapit 2 samudra, 3 lempeng tektonik, ring of fire. Kurang apa lagi ancaman kita? Terus Belum Pustaka- ada krisis iklim belum sekarang. krisis iklim sekarang. yang Nah, berdampak.
Tadi dari pabrik. Krisis karakter tambah satu. Itulah Saya itu. tambahin. Kalau tadi bertanya kurang, ada satu kurang ajar. Artinya kalau saya boleh melengkapi begini Pak. Sekarang ini kalau ada bencana, Basarnas sudah ada, Balai BNPB sudah ada, BNPB ada, BNP daerah juga sudah ada komplit. Tetapi apa yang terjadi? Menteri Sosial datang ditolak. Nah, kalau kita bicara itu sebetulnya yang namanya kompetensi itu ada 3. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, tapi attitude-nya minta maaf. Sekarang ada Cianjur, ada peduli Cianjur. Kalau orang-orangnya nggak peduli nggak bisa. Ya, berarti yang kerja nih orang hanya knowledge sama skill, tapi minta maaf attitude-nya. Nah, attitude ini sekarang menurut saya, karena kembali lagi harus dibangun. Tadi kurang ajar tadi, harus dibangun. Ada penjarahan, ada bantuan tadi tiba. Bantuan tiba bukan untuk dibagi-bagi, tapi dijarah. Ya. Ada apa namanya? Ada tenda menggunakan logo yang mungkin disobek. Ya. Jadi inilah karena attitude-nya. Jadi perilakunya itu bagaimana yang seharusnya. Ini saling terkait ya Pak ya. Perpustakaan meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara umum, para pegiat literasi bencana meningkatkan kualitas literasi masyarakat tentang bencana-bencanaan itu. Jadi saya melihatnya tadi, kalau saya ngomong literasi bencana, saya menemukan kata yang kemarin menarik. Saya kemarin ketemu Pak Joko. Jadi saya mencoba mengaitkan literasi bencana itu dengan literasi untuk kesejahteraan. Yang tadi saya bilang struggle for life, struggle for survive. Kenapa? Banyak orang-orang yang sudah sejahtera akhirnya menjadi prasejahtera atau tidak sejahtera gara-gara bencana. Jadi ketika kita mengajarkan mereka bencana adalah kita sebenarnya lagi mengejar juga menjaga literasi kesejahteraan. Makanya saya bilang literasi kesejahteraan itu adalah, saya senang dengan kata-kata Pak Joko, ini adalah gerakan kemanusiaan, gerakan sosial. Jadi ketika ngomong literasi bencana, sebenarnya kita lagi membangun gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, dan gerakan peradaban agar bangsa kita jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih resilient. Kalau kami bahasanya lebih resilient. Gitu. Oke. Tapi tahu nggak, kita belum habis membicarakan ya sobat didikawan. Sebenarnya masih banyak sekali. Nggak terasa 1 jam bro, 1 jam setengah Pak. Kita udah berdiskusi. Dan ketika kita bicara tentang literasi bencana tadi, kalau kata Bang Nanda, satu ngomong tentang A, Pak Pri ngomong tentang ini, Kak Melen ngomong tentang ini, tapi muaranya yang disampaikan Pak Pri bahwa ketika kita bicara literasi bencana, apapun itu, bahwa itu perpustakaannya, baik itu pegiat literasinya, baik masyarakatnya, kata kuncinya dijahit dalam satu kata, kolaborasi. Ternyata kolaborasi itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas literasi apapun, ya kan? Nah sekarang tinggal di pengunjung ini. Sebelum saya tutup nih, kita dan acara ini juga akan ditonton oleh teman-teman seluruh perpustakaan di Indonesia. Saya mulai dari Bang Nanda dulu deh. Apa yang ingin disampaikan, kalimat sebagai closing statement lah dari literasi bencana ini? Oke. Saya closing statement saya pengen bangsa kita tuh jadi bangsa yang resilient. Jadi menurut saya salah satu untuk membangun resiliensi bangsa kita terhadap ancaman-ancaman yang ada itu adalah literasi. Jadi siapapun yang saat ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan literasi, saya berharap juga mempunyai kapasitas untuk membangun resiliensi ini. Nah, sebelum kita membangun kapasitas bangsa, tentu kita perlu membangun kapasitas internal kita, baik personal maupun lembaga. Jadi saya ingin mengajak, yuk kita bangun resiliensi ini bersama-sama, berkolaborasi membangun bangsa yang tangguh. Oke, kata kunci kapasitas dan resiliensinya harus kita bangun bersama ya. Oke, kalau Kak Melen, silakan. Kalau dari saya, dari literasi bencana ini sebenarnya kita memang harapannya semua masyarakat, baik kalangan apapun, termasuk teman-teman disabilitas itu juga bisa mengakses terkait dengan pengetahuan tentang kebencanaan. Karena memang semua berawal dari pengetahuan supaya orang tahu bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana melakukan kesiapsiagaan, bagaimana melakukan mitigasi
supaya kita bisa mengurangi resiko-resiko ketika terjadi situasi darurat. Iya. Saya terakhir ini ke Pak Pri ini yang menyulut api ya, dan ini banyak Pak Pri ini ya, ya kan? Ketika kita bicara literasi bencana itu hanya satu poin kecil kata Pak Pri tadi. Tapi begitu bicara pustakawan sebenarnya kita bicara esensi dari semua lini kehidupan. Pak Pri, closing statement-nya. Oke. Yang pertama, tinggi rendahnya peradaban satu bangsa bisa dilihat dari tinggi rendahnya perhatian terhadap perpustakaan. Tinggi rendahnya peradaban satu bangsa bisa dilihat dari kondisi perpustakaan yang ada. Salah satu fungsi yang sudah saya sampaikan tadi, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Struggle for life, struggle for survival. Kalau kita bisa mengatasi struggle for life, struggle for survival, mau bencana, mau tidak ada bencana, mau aman, mau tidak aman, saya kira semua orang bisa. Dan satu lagi, kalau kita bicara kolaborasi, kalau 1 + 1 sama dengan 2, itu biasa. Tapi kalau 1 + 1 sama dengan 3, itulah kolaborasi, luar biasa. Jadi, bagaimana kita sekali dayung 230 terlampaui hanya dengan networking, dengan kolaborasi, dengan sesiapa saja yang bisa kita ajak bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pri. Sobat Didikawan, begitulah kalau berbicara dengan pakar, semuanya pakar ini. Jadi saya selalu haus ingin menggali lagi, tapi kita memang dibatasi oleh waktu. 1,5 jam tidak terasa kita bersama. Namun jika masih ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan langsung kontak ke redaksi. Ada nomor HP dari Kak Melan, ada nomor HP-nya juga Pak Pri dan Bang Nanda. Atau jika Sobat Didikawan ingin menampilkan satu topik yang akan kita diskusikan dengan tokoh-tokoh tertentu, silakan juga kirim ke bagian redaksi kami. Akhirnya, terima kasih kepada Bang Nanda, terima kasih Pak Pri, terima kasih Kak Melan, dan saya Rudi Hernanda. Mohon maaf jika selama memandu diskusi mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.